Udah pasti pertama kali orang Indonesia kalau ke Jepang kan, otomatis bandaranya kemungkinan besar akan turun di Tokyo kan. Nah, itu explore Tokyo dulu nomor satu. Karena Tokyo ini meskipun kota besar, tapi banyak keunikannya. Kita bisa explore makanannya, kita bisa explore tempat-tempatnya. Bahkan di Tokyo itu bisa ada tempat-tempat yang masih asri hijau seperti ini ya, atau bisa juga tempat-tempat yang banyak bangunan-bangunan unik dan beton gitu. Jadi Tokyo aja itu kalau dieksplor tuh juga susah habisnya juga. Jadi pertama kali Tokyo itu jangan sampai dilewat ya. Jadi kalau ke Jepang tuh Tokyo wajib, karena umumnya gitu, selain karena kita memang mendaratnya di sana ya, tapi itu juga memang udah tempat wajib ya. Orang akan cerita Tokyo dulu sebelum cerita ke kota lain, itu pertama. Kedua, kalau mau ada vibe yang berbeda dari Tokyo, yang mau lebih tradisional kan orang biasanya saya saranin itu ke Kyoto. Nah, Kyoto ini unik banget karena dulu kan pernah jadi ibu kota Jepang di tahun lama ya. Karena bangunan-bangunannya pun masih terjaga dengan baik, bangunan-bangunan terutama rumah-rumah kayunya ya. Terutama di Gion itu masih bagus banget dan jarang ada bangunan tinggi di Kyoto itu. Beda dengan Tokyo yang di beberapa sisi kota itu sudah ada menjulang tower-tower ya. Kyoto tuh rasanya lebih santai, orangnya nggak sesibuk itu, dan di Kyoto itu tidak ada jaringan kereta bawah tanah. Kalau di Tokyo kan saking banyaknya orang ya, jadi kereta harus di bawah tanah dan orang selalu rame ketika jam-jam pulang kantor atau jam berangkat kantor. Nah, Kyoto tuh lebih santai, lebih tradisional, banyak kuil-kuil. Kalau mau yang asri traveling back to old times ya itu balik ke masa lalu dan suasana sangat yang Jepang yang kita bayangkan, banyak kuil dan bangunan-bangunan kuno ya Kyoto. Nah, di dekat Kyoto itu ada satu lagi kota namanya Osaka ya. Nah, ini rekomendasi ketiga. Kenapa Osaka penting? Karena Osaka ini kota terbesar kedua setelah Tokyo ya. Tapi culture-nya agak beda dengan Tokyo. Orang kalau ke Tokyo itu kan secara umum akan memandang orang-orangnya sangat sibuk, lebih cuek, terus kemudian sepi. Ketika kalau kalian mungkin di kereta, di subway itu akan sepi. Tapi di Osaka itu orangnya lebih santai, lebih ceria, lebih rame. Bahkan di kereta-kereta pun mereka masih mengobrol, masih ini. Orang-orangnya juga lebih santai, lebih banyak bercanda dan ini. Saya lebih banyak ngobrol waktu di Osaka dengan orang lokal ya. Karena kalau di Tokyo kelihatan mereka sibuk pulang kerja dan nggak mau ganggu, tapi di Osaka tuh lebih santai. Jadi versi Jepang yang nggak secuek itu. Kenapa penting ya itu? Salah satunya karena itu. Walaupun kota besar tapi lebih santai dan culture-nya beda. Bahkan biasanya kalau di Tokyo kalau kita naik eskalator kan kita mesti ke kiri untuk ke kanan yang lebih itu jalur yang lebih cepat ya. Di Osaka tuh kebalikannya. Jadi mereka tuh ada persaingan kota antara Osaka dan Tokyo ya. Osaka dan sekitarnya itu orang bilang daerah Kansai kan. Kalau di Tokyo itu daerah Kanto. Mereka dulu bersaing. Sampai sekarang pun merasa orang kalau orang Osaka tuh membanggakan dialeknya, membanggakan makanannya, dan itu bersaing dengan Tokyo. Jadi dua kota ini recommended, Tokyo, Osaka, dan kemudian ada Kyoto kan. Dua lagi itu kalau saya rekomendasikan pertama, ketiga, berarti keempat ya, ketiga ya, keempat itu adalah Sapporo. Sapporo itu vibe-nya berbeda karena dia jauh lebih dingin. Tokyo sedingin-dinginnya Tokyo itu masih -1, -3 ya. Sapporo tuh bisa -15 di puncak-puncak dinginnya, dan itu efeknya adalah jenis makanannya beda-beda. Meskipun ada ramen, ada masakan ini, tapi jenis ramennya beda. Terus banyak seafoodnya juga enak-enak kan di Sapporo itu. Terus ada festival musim dingin juga. Walaupun masyarakatnya lebih sepi, tapi vibe-nya beda banget, culture-nya lebih seru gitu. Sapporo itu kota keempat ya. Terus kelima itu ada kota di bagian selatan Jepang namanya Fukuoka. Fukuoka ini sudah misah pulau ya. Sudah misah pulau Fukuoka itu. Jadi dia itu sebenarnya agak panas ya. Fukuoka itu maksudnya kalau di musim dingin pun dia hampir tidak pernah minus. Hampir tidak pernah minus Fukuoka. Tapi makanannya juara. Ramen-ramennya mungkin salah satu yang terbaik itu di Fukuoka. Variasi ramennya, terus variasi makanannya, harganya juga murah. Makanya ada yang bilang dia sesantai Osaka tapi lebih murah dari Osaka. Fukuoka tuh seru. Terus masyarakatnya masih sepi ya, nggak serame ini. Kalau suka sepi-sepi itu atau suka suasana yang sunyi tapi masih friendly ya Fukuoka, dan orangnya jauh lebih friendly
Even dari Osaka lebih friendly. Jadi ada 5 kota sih itu, Tokyo, Kyoto, Osaka, Sapporo, dan Fukuoka.